Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melanjutkan pembelajaran seperti biasanya ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan bab trigonometri. Kemarin kita udah belajar tentang perbandingan segitiga siku-siku ya dari trigonometri. Sedikit review, dalam trigonometri ada sinus, kosinus, tangen, dan kebalikan sinus ada kosekan, kebalikannya cos itu ada sekan, kebalikannya tangan adalah kotangan, materi yang kemarin. Nah, oke, kita langsung masuk aja. Di sini kita akan bahas tentang sudut-sudut berelasi yang ada di buku kalian. Saya ambil dari buku kalian ya. Kita langsung aja. Sudut-sudut berelasi itu dibagi menjadi 4 kuadran. Di sini saya bilang kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. 1, 2, 3, dan 4. Jadi kuadran 1 itu dimulai dari besar sudut 0 sampai 90 derajat. Jadi kalau misalkan boleh ditulis di sini pastikan mulainya itu dari 0 ya. 0. Kalau sudut siku-siku kan tegak lurus. Nah, ini dia 0 sampai 90. Jadi setiap menambah kuadran tuh tambah 90 sudutnya. Berarti 90 tambah 90 di sini 180. Terus 180 tambah di sini adalah 270. 270 tambah 90. Nah, satu putaran berarti artinya 360. Ini kalian bisa baca di sini ya. Besar sudut antara 0 sampai dengan 90 derajat itu adalah kuadran 1. Kalau kuadran 2, besar sudut antara 90 sampai 180. Kuadran 3 antara 180 sampai 270 ya. 90 sampai 270. Kuadran 4 antara 270 sampai dengan 360. Terus kita lanjut. Nah, ini dia. Di sudut-sudut yang berelasi ini, ingat berarti sudut ada dari 0 sampai 360 derajat ya. Itu artinya satu putaran. Kalau ada sudut lebih dari 360 derajat berarti itu udah lebih dari satu putaran, atau bisa kita sebut 2 putaran kayak gitu. Nah, di sini ada tanda-tanda perbandingan trigonometri dari setiap kuadran. Kalau misalkan kuadran 1, kalian perhatikan di sini ya. Kuadran 1 itu kan besar sudutnya dari 0 sampai 90 derajat nih. Nah, itu juga disebut dengan kuadran sudut istimewa. Sudah boleh. Nah, di sini ya. Nih, yang kayak kemarin sudah udah bikin permulaan di bab vektor. Kalau misalkan ada beberapa sudut istimewa yang nilainya sudah bisa langsung diketahui. Nah, nilai untuk perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa dari 0, 30, 45, 60, dan 90. Ini ada di kuadran 1. Nah, nilai sin, cos, tannya untuk 0, 0, cos 0, 1, tan 0, 0. Ini bisa kalian lihat sendiri ya kalau misalkan 30 ini dan seterusnya. Nah, itu untuk besar sudut dari kuadran 1 ya, itu sudut-sudut istimewanya 0, 30, 45, 60, 90. Ini mau nggak mau nanti harus dihafal. Nah, gimana kalau misalkan besar sudut dari kuadran-kuadran yang lain, kuadran 2, 3, dan 4. Nah, ini yang kita bakal pelajari. Jadi yang wajib kalian hafalkan adalah ini doang. Ini ya, ke 5 besar ini yang wajib kalian hafalkan. Sin 0 berapa, sin 30 berapa, sin 45, sin 60, sin 90, ini harus kalian hafalkan. Dan cara menghafalnya dibilang cukup mudah ya. Ini kan dari sin 0 ini setengah, terus sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, cos 90 sin 91. Nah, kalau misalkan ke cos itu kebalikannya. Jadi kalau di cos itu kebalikan dari sin. Dimulai dari 1 dulu, baru setengah akar 3, terus setengah akar 2, setengah, yang terakhir 0. Sedangkan tangan itu kalau kalian gak mau ngafal juga bisa. Itu tinggal sinus dibagi kosinus. Jadi 0 dibagi 1 hasilnya 0. Setengah dibagi setengah akar 3 kan setengahnya coret. Berarti tinggal 1 per akar 3 atau 1/3 akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Terus setengah akar 3 dibagi setengah, setengahnya coret berarti tinggal akar 3. 1 dibagi 0 itu tak terhingga. Kayak gitu. Nah, untuk kotangan, sekan, dan kosekan ini tinggal kebalikannya aja kan. Kebalikan dari sin, kebalikan dari cos, kebalikan dari tan. Contoh nih, kalau kosekan nih, kosekan itu kan kebalikan dari sin. Misalkan sin 30 itu kan setengah. Berarti kalau kosekan tinggal dibalikan setengah jadi 2/1 yaitu 2. Kayak gitu. Terus lagi ya. Terus
kosekan 45 setengah akar 2 atau 1/akar 2 dibagi jadi akar 2 dan seterusnya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke relasi antar kuadran. Ingat, ini kalau antara 0 sampai 90 ini kan kuadran 1, ini kuadran 2, yang ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Dimana kuadran 1 itu semuanya bernilai positif ya, baik sinus, kosinus maupun tangen. Bagaimana dengan kebalikan sinus, kosinus, dan tangen? Mereka mengikuti tanda dari si induknya. Kalau sinus positif berarti kosekannya positif, kayak gitu. Nah, lihat nih, ini semua hasilnya positif kan. Nah, sedangkan di kuadran 2 perhatikan yang positif hanya nilai sinnya aja. Sin yang nilai positif, cos dan tan negatif. Terus di kuadran 3 cuma tan yang positif, sin dan cos negatif. Dan kuadran 4 sin tan negatif dan cosnya positif. Jadi kalau saya kasih cara gampang buat ngafalnya di sini gini. All sin tan cos. Jadi untuk kuadran 1 semuanya bernilai positif. Untuk di kuadran 2 sin yang positif, di sini tan yang positif, yang di sini cos yang positif. Atau kalau di buku kalian mereka mengajarkan cara menghafalnya seperti ini ya. Tanda untuk sinus sama dengan tanda koordinat Y. Nah, maksudnya kenapa? Ini kan kalau misalkan yang di atas koordinat Y-nya positif, maka sinnya positif. Kalau yang di bawah ini kan tanda Y-nya itu kan negatif ya. Berarti nilai sinnya negatif, baik di sini ataupun di sini semuanya sinnya negatif. Nah, kalau kosinus itu untuk koordinatnya X. Jadi kalau misalkan X positif kan di sebelah kanan nih, maka nilai cos di sebelah sini itu pasti positif, di sini juga pasti positif. Sedangkan kalau di X yang sini yang negatif, nilai cos pasti negatif gitu. Jadi terserah kalian mau gimana cara menghafalnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini tentang sudut-sudut berelasi. Nah, di buku kalian tuh sebenarnya ada, jadi kalian bisa baca. Cuman di sini rangkuman dari semuanya ya, rangkuman dari semua rumus yang ada di setiap kuadran. Oke, saya akan jelaskan kuadran 1 dan kuadran 2 dulu. Kuadran 1 kok ada rumusnya sih saja. Nah, ini rumus kuadran 1 ya. Ini kuadran 1 rumusnya. Sebenarnya di kuadran 1 ini bisa digunakan atau ada rumus karena nanti yang berhubungan dengan identitas trigonometri ya. Nah, ini kuadran 1 rumusnya. Oke, saya langsung bahas aja. Nah, di kuadran 1 rumusnya kalau misalkan sin 90 dikurang alfa sama dengan cos alfa. Jadi sin berubah menjadi cos. Kayak gitu. Tapi alfanya tetap alfa. Kalau cos berubah jadi sin, dan kalau tangen berubah jadi kotang. Kayak gitu. Itu di kuadran 1. Jadi kalian kalau mau buktiin boleh. Misalkan sudah punya sin 30 ya. Berarti sin 30, berarti kan sin, kalau sin 30 kan berarti 90 dikurang berapa biar jadi 30? 60 kan. Nah, sin 90 dikurang 60 berarti kan sama dengan cos A. Terus dulu. Sin 30 sama dengan, nah, cos A nya nih, A nya berarti kan 60. Cos 60 berapa? Cos 60 nih ya, cos 60 itu setengah. Lihat yang di bawah. Lihat yang ini, cos 60 itu setengah. Berarti ini sama dengan setengah. Terus kalian lihat sin 30 tanpa kita menggunakan rumus yang ini setengah kan. Nih, tanpa menggunakan rumus sin 30 itu setengah juga. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Jadi hanya sebagai rumus identitas gitu. Oke, silakan lanjut. Nah, ini sekarang rumus dari kuadran 2. Nah, di rumus kuadran 2 ini ada 2 buah rumus yang berwarna pink dan rumus yang berwarna hijau ya. Sudah kasih warna hijau. Nah, kalau saya sih lebih suka menggunakan rumus yang warna hijau, karena kalau rumus yang warna hijau ini kalian tidak perlu merubah sin jadi cos, cos jadi sin, kayak gitu. Nah, rumusnya pun berbeda. Kalau misalkan yang di kuadran 2 ini 90 ditambah alfa.
Kalau sebelumnya adalah 90 dikurang alfa, di kuadran 2 ini 90 tambah alfa. Karena kuadran 2 itu kan antara 90 sampai 180. Jadi besar sudutnya pasti di atas 90. Nah, ini sama kalau pakai yang 90 tambah alfa, tetap sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, cos berubah jadi min sin. Kenapa min sin? Ingat, karena Ustazah bilang di kuadran 2 ini yang bernilai negatif, yang bernilai positif hanya sin. Jadi kalau cos nilainya jadi negatif. Tan berarti juga jadi negatif, kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan menggunakan yang rumus sin 180 dikurang alfa, jadi nggak perlu nih mengubah sin jadi cos, langsung aja sin tetap sin. Tapi rumus dalamnya ini adalah 180 dikurang alfa. Terus cos tetap cos, tapi tandanya tetap negatif karena yang positif boleh itu hanya sin. Tan berarti jadi negatif tan alfa, kayak gitu. Jadi saya sih lebih saranin kalau misalkan mencari besar sudut menggunakan rumus yang 180 dikurang alfa. Tapi nanti kalau misalkan harus menggunakan identitas, maka kalian juga tahu untuk rumus yang warna pink ini. Oke, lebih jelasnya kita contoh soal dulu untuk kuadran 1 dan kuadran 2. Ini dia. Ini ya, sebelum mencari besar sudut, terus kita punya soal yang mirip dengan pembahasan yang kemarin, dimana diketahui alfa sudut di kuadran 2 dengan sin alfa sama dengan 3/5. Tentukan nilai perbandingan trigonometri sudut alfa lainnya. Nah, di sini sin itu kan kalian ingat rumusnya adalah depan per miring. Saya tulis ya. Kan sin itu sama dengan depan per miring. Di situ diketahui kalau sin alfa 3/5, berarti depannya 3 dan miringnya 5. Boleh bikin segitiga untuk penentuan. Ini alfa, depan alfa itu yang ini 3. Terus sisi miringnya adalah 5. Nah, berarti kan triple Pitagoras ya. Ini 4. Kalau yang belum hafal, berarti kalian cari pakai Pitagoras biasa. Oke. Dari sini ada info lagi di soal kalau alfa itu di kuadran 2 nih. Ingat di kuadran 2 itu artinya kalau sudah bikin diagram kartesius, nah sisi segitiganya ada di sini ya. Ada di kuadran 2. Sehingga kalau di kuadran 2 ingat tadi apa yang nilainya positif? Di kuadran 2 itu yang nilainya positif tan ya. Sin ya. Maksudnya di kuadran 2 itu yang nilainya positif sin. Karena hafalannya all sin tan cos. Berarti yang kedua itu sin. Nah, wajar kalau yang diketahui si 3/5 nya bentuknya tetap positif. Nah, tapi kalau yang ditanyakan perbandingan trigonometri, yang lainnya berarti seperti cos nih. Cos alfa, cos itu kan rumusnya samping per miring. Harusnya 4/5, jadi harus ditambah negatif untuk menunjukkan identitasnya bahwa dia ada di kuadran 2. Karena kuadran 2 yang positif hanya sin. Terus kalau tan gimana? Tan juga sama, tan itu kan depan per samping, depannya alfa 3 per sampingnya 4, 3/4 pun harus jadi negatif. Kayak gitu. Sampai sini semoga dipahami ya. Terus kita lanjut, gimana kalau misalkan yang ditanya sekan nih, yang ditanya sekan alfa. Sekan itu kan kebalikan dari cos ya, berarti jawabannya tinggal dibalik aja, yaitu min 5/4. Kalau yang ditanya kotan juga sama, berarti min 4/3. Tapi kalau yang ditanya kosekan itu kan kebalikan dari sin. Nah, karena dia kebalikannya sin, mereka itu setipe, jadi tidak menggunakan tidak menggunakan negatif karena dia kuadran 2, daerah kekuasaannya sinus. Kayak gitu. Sampai sini semoga dipahami. Nah, terus ini ada beberapa contoh soal yang ada di kuadran 2 ya. Saya akan langsung bahas aja. Tuliskan perbandingan trigonometri yang diketahui dalam perbandingan dari sudut lancip. Untuk sin 137, nah ingat rumusnya tadi 180 dikurang alfa sama dengan sin A. Sehingga ini 180 dikurang alfa kan ini harusnya. Nah, alfanya kita harus cari tahu. Cari tahunya gimana? Kan yang ditanya sin 137. Berarti nyari tahu alfa itu sama dengan 180 dikurang 137 gitu ya, dikurang sama si ini sin yang ditanyakan. Berarti 180 dikurang 137 sama dengan 43. Berarti alfanya sama dengan 43. Disubstitusikan ke sini.
Jadi sin 180 dikurang 43 sama dengan sin 43. Selesai deh. Kenapa nggak bisa dicari hasilnya? Karena 43 bukanlah sudut istimewa, sehingga cukup sampai situ. Kita lanjut, yang cos 155. Berarti kan cos 180 dikurang alfa. Sama, alfanya kita cari dengan cara 180 dikurang yang diketahuinya, yaitu 155. Sama dengan 25 ya. Ya kan? Berarti cos 25. Tapi karena dia ini kuadran 2 nilai cos itu negatif. Jadi negatif cos 25 dan tidak bisa dicari lagi. Kita lanjut lagi untuk tangan 91. Tangan 91 itu bisa dicari pakai rumus sin dibagi cos, boleh ya. Karena memang identitasnya tangan itu adalah sin dibagi cos. Tapi boleh nggak usah kalau langsung aja gitu, pakai rumus yang kuadran yang ini. Boleh. Berarti kalau pakai yang rumus kuadran aja langsung, berarti jadinya tan 180 dikurang alfanya gimana? 180 dikurang 91. Berarti 17 kurang 9 8 ya. Berarti dikurang 89. Berarti jawabannya tan 89. Ingat, karena dia kuadran 2, maka di sini negatif tan 89. Si gampang ya. Kita lanjut yang nomor 2. Tentukan nilai sinus kosinus tangen sudut 120. Berarti kalau sudut 120, sin 120 sama dengan sin 180 dikurang alfa. Alfanya tadi gimana caranya? Alfanya ingat 180 dikurang dengan yang diketahui, yaitu 120, 60. Atau kalau misalkan kalian udah langsung bisa gini, berarti kan ini manipulasi ya. 180 dikurang berapa yang hasilnya 120, berarti dikurang 60, kayak gitu. Boleh ya kalau udah bisa cepat. Nah, berarti ini tinggal sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Dan nilainya pasti positif karena dia di daerah kekuasaannya kuadran 2. Nah, untuk cos 180 dikurang 60. Nah, tadi 60 dari mana? Sama ya, 180 dikurang 120. Sehingga di sini hasilnya negatif. Kenapa negatif? Karena ini adalah daerah kekuasaannya si sinus. Hanya sinus yang boleh positif, sedangkan cos negatif. Tangen pun hasilnya negatif, akar 3. Nah, tadi ini dapetnya dari mana? Cos 60 tahu setengah akar 3 dari yang tadi, sudut istimewa. Cos 60 juga tadi sudut istimewa. Terus tan 60 juga kalian dapatkan dari sudut istimewa. Nah, kalau ini kan tannya pakai sin per cos ya. Kalau mau pakai yang gini boleh juga. Jadi tan 180 dikurang 60. Jadi sama dengan, saya ketikkan aja, tan 60. 60 itu akar 3. Berarti karena dia di sini kuadran 2 negatifnya, jangan lupa gitu. Oke, sampai sini dulu aja karena pembahasan trigonometri ini cukup panjang. Jadi akan kita lanjut kuadran 3 dan kuadran 4 di pertemuan berikutnya. Oke, sampai dulu di sini. Syukron. Mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan maupun penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.